Hai semuanya, kenalin namaku Dava Raditya Widyadana, siswa kelas 11 dari 11 MIPA 1 SMA N2 Jember. Siswa biasa aja. Aku bikin ini dengan judul Pikiran Aneh, ya. Episode 1. Aku bikin ini soalnya aku pingin bagikan isi kepalaku dan pikiranku ke kalian yang mau dengerin. Dan siapa tahu ya berguna gitu buat kalian. Siapa tahu ada manfaatnya lah yang bisa diambil. Aku mau memperingati dulu. Di sini aku bakal nyampein opiniku tentang satu pembahasan. Dan opini itu isinya adalah sudut pandangku, pemikiranku, dan kemampuanku dalam menyampaikan atau menyerap data. Jadi ini sifatnya benar-benar subjektif dari aku. Yang dengerin boleh setuju atau enggak itu terserah kalian. Aku kembalikan ke kalian. Tadi awal-awal aku bilang aku adalah siswa biasa. Iya, benar-benar siswa biasa. Benar-benar biasa. Aku gak punya power atau privilege sendiri untuk jadi orang yang bisa dipandang, bisa didengarkan, atau bahkan bisa diikuti. Aku berani bilang aku sama kayak kalian. Aku belajar juga, aku ngerjain tugas, dengerin guru, berontak dengan peraturan sekolah, ngelakuin apa yang aku mau dengan sebatas kemampuanku. Poinnya di sini aku adalah anak biasa. Akhir-akhir ini aku sering mikirin hal itu, tentang sesuatu yang dianggap istimewa oleh orang lain. Apakah itu bentuk kebahagiaan, keistimewaan, atau bahkan keberuntungan. Ternyata semuanya yang aku pikirkan bukan tentang itu, teman-teman. Tapi tentang kita bagaimana melihat dunia ini secara sama, secara rata. Meskipun beda-beda tapi derajatnya sama gitu. Tentang anak biasa tadi ya. Aku akhir-akhir ini sering nonton YouTube dari Ferry Irwandi. Kalian boleh cek deh channelnya di YouTube. Di channel ini ada pembahasan yang bisa bikin aku ngebuka pikiranku tentang hidup yang aku jalani. Judulnya aku lupa, tapi pembahasannya adalah tentang stoikisme. Pasti kalian udah pernah dengar soal stoikisme, aku yakin. Aku di sini bukan mau jadi sok pinter buat jelasin stoikisme. Kalian bisa cari sendiri, literaturnya banyak di YouTube, Google, web apapun itu. Tapi aku di sini mau nyampein isi pikiranku yang aku anggap benar. Aku bergaris bawahi lagi yang aku anggap benar. Yang aku anggap benar belum tentu menurut kalian benar. Jadi kalian bisa nyangkal, bisa nggak setuju, terserah. Oke. Di video Ferry di situ ada pertanyaan. Apa yang kita cari di dunia ini sebenarnya? Pasti jawaban kita yang muslim itu adalah ridho Allah. Itu benar, nggak salah. Tapi kalau aku balikin pertanyaanku, apakah yakin cuma nyari ridho Allah? Bukannya kita hidup ini buat nyari pengakuan ya? Kalian pasti nentang apa yang aku bicarakan. Kayak di dalam pikiran kalian sekarang ngomong, enggak Dav, buat apa aku nyari pengakuan? Atau enggak kok, aku enggak nyari pengakuan. Itu manusiawi teman-teman, enggak apa-apa. Kalian semua wajar buat nunjukin ke orang lain bahwa kalian itu bisa. Kalian hebat, kalian mampu, kalian bisa lakuin apa aja. Tapi kalau aku balikin pertanyaan lagi, apakah kalian bahagia dengan hal itu? Gini ya teman-teman, semua orang itu punya porsi kemampuannya masing-masing. Aku tahu kata-kataku ini basi, tapi bener deh. Emang kalian gak capek ikut lomba lari yang sebenarnya bukan lomba kalian? Atau nyari perhatian orang yang gak suka sama kalian? Mencari berlian di balik tumpukan emas? Apa yang kalian capai sekarang, apa yang kalian dapetin sekarang, apa yang kalian jalani sekarang, itu semua adalah hasil kerja keras kalian. Cukup. Dan gak perlu hal itu diakuin oleh orang lain. Capek. Seriusan deh, capek. Sebagai contoh aku sendiri, aku suka banget bikin short film. Karena bikin short film itu kayak nuangin isi kepalaku ke audio visual gitu, yang abstrak. Jadi di situ aku gak perlu capek-capek ngelarifikasi tentang apapun. Jadi biarkan yang nonton itu nebak apa yang aku maksud gitu. Tujuan awalnya aku bikin short film bukan itu. Bukan tentang nuangin isi pikiran. Tapi aku nyari pengakuan orang bahwa aku bisa bikin short film. Apakah hasilnya memuaskan? Enggak. Enggak sama sekali. Apakah salah orang-orang? Bukan. Bukan salah mereka. Apakah salahku? Iya. Ini salahku. Aku ngebikin short film bukan karena aku pengen bikin, tapi karena aku nyari pengakuan orang. Kalau misal hasilnya gak sesuai bayanganku, pasti sakit banget kan? Bener-bener sakit.
Itu salah satu contohnya. Dengan bodohnya aku gantungin keinginanku di pengakuan orang lain. Emang semua orang otaknya sama kayak aku? Enggak kan? Pikiran orang beda-beda. Apa yang mereka pikirkan tentang dunia ini juga beda gitu. Semenjak saat itu, aku mulai mikir kembali bahwa selama ini yang aku lakuin itu sia-sia. Bukan pembuatan short filmnya ya, tapi yang sia-sia adalah tujuan awalnya, niatnya. Dan aku mulai mikir, apa salahnya jadi orang yang biasa aja. Gak perlu pusing mikirin pengakuan orang lain. Cukup apresiasi percapaian orang lain tanpa rasa iri sedikit pun. Dan ngelihat bahwa hidup ini sebenarnya memiliki porsinya masing-masing. Dan ya itu opini di Pikiran Aneh episode 1. Ya meskipun pembahasannya kemana-mana, semoga kalian bisa paham, terus bisa dengerin lah paling gak. Semoga ada manfaatnya lah. Sampai ketemu di Pikiran Aneh episode 2.